Yeah, minasan, welcome again with Mr. K di sini. Hunter x Hunter chapter terbaru dari rilis dan persiapkan diri kalian. Mungkin bagi kalian ini bakal membosankan, tapi bagi yang ngikutin Hunter x Hunter ini cukup penting deh chapter kali ini. So, apapun yang kalian rasakan terkait kemumutan yang terjadi di Hunter x Hunter, enjoy dan sabar aja, oke? So, let's go! Hexa chapter 408 ini dibuka dengan Boxen yang milih kartu pertamanya. Dan dia langsung pilih kartu Purpose, aim lah, alias tujuan. Nah, dari pemilihan kartu ini ya, sebenarnya kita udah tahu gerakan apa yang coba dibuat oleh Boxen, Re. Karena kartu ini bikin Morena harus ngejelasin ambisinya, alias tujuan dari Morena Prudo. Makanya akhirnya mau gak mau Morena pun bilang, tujuannya adalah menghancurkan kerajaan Kagel. Terus, gak tanggung-tanggung ya, dia juga pengen menghancurkan umat manusia. Tapi Boxen jelas gak puas sama jawaban yang terlalu luas itu, Re. Di momen ini ya, potensi dari Boxen sebenarnya udah sedikit terlihat. Karena dia tuh sangat pinter ya buat ngebaca situasi. Bahkan Mr. K bisa bilang cerdas lah, cerdas banget ketika Mr. K ngebaca chapternya. Kayak misalnya aja ya, di momen selanjutnya Boxen bertanya, apakah mengobrol di tengah-tengah permainan itu dibolehkan? Yang mana dijawab boleh oleh Morena. Tapi Boxen merasa kalau di giliran selanjutnya dia gak akan ngejawab apa-apa. Hingga akhirnya Morena menawarkan opsi. Kalau setiap pertanyaan yang Boxen jawab, dia pun boleh bertanya satu hal. Ya, jelas hal ini setidaknya buat posisi Boxen gak digali informasi secara searah. Terus ya, di sisi lain ya, melanjutkan jawaban tujuan yang gak puas tadi. Akhirnya Morena bercerita tentang masa lalunya, Re. Dimana? Dengerin ya ini ya. Morena dulunya bukan siapa-siapa, Re. Morena cuma anak yatim yang terjebak di dunia kejam kaki. Ibunya meninggal gara-gara kerja rodi di festival kerajaan disebut Carnelevare. Ya, simpelnya, Carnelevare itu semacam festival yang dilakukan oleh keluarga kerajaan dengan memilih beberapa desa secara random dan nanti penduduk di sana dijadiin dalam tanda kutip penghibur. Setelah itu ya, Morena kecil diperlakuin kayak benda atau barang lah. Diklasifikasikan sebagai flash dan bukan bagian dari garis kerajaan. Dari sini kita ngerti kan kenapa Morena punya dendam sebesar itu ke kerajaan Kagel. Bahkan Kakin sendiri emang gak ada niatan untuk memberhentikan Carnelevare ini. Karena terakhir kali hal itu terjadi juga masih sangat baru ya, sekitar 2 tahunan lalu. Yang mana jelas mereka gak akan ada niatan untuk berubah. Berawal dari semua rentetan inilah, membuat alasan Morena Prudo untuk sampai ke tujuan itu. Dan dia sekarang membutuhkan orang untuk mencapai tujuannya dengan kekuatan spesial dan Boxen adalah salah satunya. Next, lanjut ke giliran berikutnya. Boxen selanjutnya memilih kartu Power buat tahu lebih banyak soal kemampuan Morena. Nah, Re, di sini Morena ngejelasin dasar-dasar Nen ke Boxen. Yang sebenarnya gak terlalu ngerti sih, tapi dia bandingin Nen kayak kekuatan fisikis lah. Morena juga cerita kalau kemampuan Nennya bisa ngasih kekuatan ke orang-orang yang punya tujuan sama, yaitu ya bunuh orang. Ya intinya tujuannya sama dengan Morena Prudo. Morena gambarin sistem kekuatannya kayak skema piramida, MLM pak kalau kalian mumet ya. Dia jadi induk dan pengikutnya jadi anak-anak. Setiap anak bisa naik level, bahkan bisa jadi induk baru. Total ya Morena bisa punya 22 anak dalam sistem ini. Ini jelas bikin Boxen makin bingung dan makin gak mau terlibat. Kita dikasih tahu kan kalau Boxen tuh sebenarnya cuma pengen hidup tenang, tapi sejak ekspedisi ke dak kontinen diumumin, dia terjebak dalam kekacauan ini apalagi setelah dia diculik oleh Morena. Morena, Re, ternyata punya alasan besar kenapa dia nyulik dan ngincer Boxen. Seperti yang Morena bilang, kalau Boxen adalah orang yang bisa membantu tujuannya. Dan emang Boxen itu paling penting lah. Alasan dibalik itu semua ya, karena Boxen adalah pengguna Nen spesialis. Jadi Morena ya punya salah satu anak buah yang punya kekuatan enhancer ya, yang biasanya kekuatan ini digunain buat dalam pertarungan kayak gol. Dia malah memperkuat atau mempertajam indera penciumannya sampai bisa mencium aura dari seorang Nennya belum bangkit ataupun yang udah bangkit. Berkat hal itu juga ya, sebenarnya keluarga Hailey sudah menemukan Chrollo. Karena kita tahu kan kalau Chrollo juga merupakan salah satu orang yang memiliki tipe Nen spesialis. Tapi menariknya, apakah ada hubungan lain antara Chrollo dengan keluarga Hailey? Padahal anak buahnya kita tahu kan sedang mengincar kepala dari Morena. Dan kalian ngerti kan, spesialis itu emang super langka. Bahkan Morena bawa statistik Nen yang menunjukin cuma 0,033% orang jadi spesialis di antara 100% yang ada. Itu artinya di Blackwell mungkin cuma ada 50-60 orang spesialis dan Boxen salah satunya.
Lebih lengkapnya, Morena melakukan sebuah riset hingga dia mendapatkan angka kalau mencari seorang spesialis itu kemungkinannya 1:3.000 orang. Karena yang paling umum seorang tuh dapat kekuatan NAND tipe enhancer dengan kisaran 27%, lalu ada tipe emitter dengan 24%, disusul transmuter 19%, dan manipulator sama conjurer sama-sama 15%. And last, barulah spesialis 0,033%, kecil banget. Mendengar hal itu ya, Boxen tentu ingin mendengar lebih lanjut tentang kekuatannya. Makanya Morena pun menceritakan lebih lanjut tentang tipe NAND ini. Kalau kalian masih bingung ya, bisa tonton video Mr. K yang ngebahas tiap tipe atau jenis NAND, di situ udah dijelasin dengan lebih jelas. Kalau Mr. K ulang lagi, lama lagi pak. Oke, jadi tonton aja lah. Mr. K nanti kasih linknya di komentar Mr. Kevin, oke? Oh iya, alasan lain dibalik Morena mengungkap tentang seberapa langka seorang spesialis itu ya, sebenarnya ada hubungannya dengan permainan ini. Yang kita ketahui ya, memiliki kemungkinan untuk tidak merekrut Boxen. Ya, karena pada akhirnya lebih enak untuk merekrut orang yang sudah satu visi dari sebelumnya. Soalnya masalahnya ya, Boxen kan nggak setuju sama tujuan Morena. Jadi dia ngelakuin semua cara biar gak terlibat. Tapi di permainan kartu ini ya, pilihan makin dipersempit, Re. Ketika kartu Yes terbuang, Boxen milih kartu No. Morena ngejelasin kalau cuman ada kartu No yang tersisa, itu artinya Boxen bakal mati. Tapi kalau kartu terakhir adalah X, Boxen bakal lolos tanpa terlibat, dan Morena pun janji gak akan nyakitin si Boxen. Ya, jebakan di permainan ini emang harusnya udah ditebak oleh Boxen, dimana Yes and No pada akhirnya gak menguntungkan dirinya, pilihannya sama-sama gak enak. Karena kebayangkan ngelawan pengikut Morena dan posisinya Boxen gak memiliki NAND, belum bangkit pula ya, udah pasti mati adalah jawabannya. Ditambah permainan game ini ya, juga selain bisa membantu Morena dalam merekrut orang, ternyata dari permainan game ini, dia malah bisa memperkuat kekuatan NAND dan anak buahnya itu sendiri tergantung dari jawaban sang lawan mainnya. Gokil sih, enak banget ya. Jadi ya buat Morena sendiri ya, ngemainin game ini jelas sebuah kondisi win and win solution, gak ada kalah ya. Apalagi kalau orang yang diajak bermain tuh orang-orang yang punya potensi kekuatan spesialis. Kalau kalian bingung, simpelnya begini. Jawaban yes, dia dapat apa ya, tambahan pasukan baru. Jawaban no, Boxen mati, dibunuh sama anak buahnya. Terus anak buahnya memperoleh level meningkat, kekuatannya pun naik. Atau yang katakanlah X ya, seandainya ngedraw, alias si Boxen bisa selamat dari sini, tetap aja kekuatan yang dari Morena Prudo juga bakal lebih kuat. Gokil sih, ngawur kira kekuatan Nenere. Sebenarnya nggak kebayang sih dalam waktu yang singkat ya. Cuman dalam satu akt doang, kita malah memiliki potensi untuk melihat banyak orang-orang kuat dengan tipe NAND spesialis dibandingin sama seluruh arc Hunter x Hunter lainnya. Terus lanjut, dan sampai momen sini pun ya, akhirnya kartu Boxen yang tersisa tinggal 2 ya, dimana hanya ada kartu No dan Return yang masih membalik belakang. Dan kita tahu kan, kalau No berarti dia mati, dan Return adalah bisa membawa salah satu kartu kembali sebagai jawabannya. Sayangnya, permainan kartu ini berhenti tiba-tiba karena pengumuman yang bikin semua orang di Blackwell kaget, yaitu Martial Law, alias darurat militer diumumin. Kayaknya semua orang berpikiran dan bertanya hal yang sama. Kenapa bisa terjadi darurat militer? Momen apakah yang memicu sampai darurat militer sampai dikumandangkan? Apakah ada salah satu pangeran yang kembali mati? Atau kejutan apa lagi yang udah disiapin oleh Togashi Sensei ya? Gak ada yang tahu kan hal ini. Yang jelas kalau hukum militer udah ditetapin ya, berarti ada hal yang sangat berbahaya yang menyangkut kerajaan yang telah terjadi ya. Karena jujur aja ya, sekembalinya Togashi dari rehatnya, mulai dari artnya yang semakin bagus dan tiba-tiba aja bikin game baru, kayaknya udah gak bakal kedebak lah momen apa yang sudah menanti kita semua di chapter selanjutnya. Jadi kita tunggu aja di hari Minggu nanti atau hari pas spoilernya rilis. So, itu dia terkait chapter 408 ya. Kalau kalian suka silahkan cicit aja di kolom komentar ya. Komentar, oke? Dan see you next time. Adi Sekar Melo, saya Sriwan, salam Adi Media.